Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang momen gaya, selanjutnya kita akan membahas tentang momen inersia. Nah, momen inersia sendiri disimbolkan dengan huruf I dengan satuannya kilogram meter persegi. Nah, apa sih sebenarnya momen inersia itu? Momen inersia sendiri itu adalah ukuran kelembaman atau ukuran kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi, kalau semakin besar momen inersianya, berarti benda tersebut akan semakin sulit untuk digerakkan. Tapi kalau momen inersianya semakin kecil, berarti benda tersebut akan lebih mudah untuk bergerak. Nah, dengan kata lainnya adalah kemampuan benda untuk digerakkan atau untuk diberhentikan. Nah, itu yang disebut sebagai momen inersia. Jadi semakin besar momen inersianya, semakin susah benda tersebut untuk digerakkan. Jadi torsi yang kita butuhkan akan semakin besar. Nah, momen inersia nanti juga tiap benda itu berbeda-beda. Tidak bisa langsung kita tentukan benda A sekian, benda B sekian, tapi tergantung dari masanya dia, terus tergantung dari bentuknya dia apa, kemudian juga tergantung dari letak sumbunya di mana, letak porosnya ada di mana, dan juga tergantung dari jarak atau jarak sumbu putar benda tersebut. Nah, momen inersia nanti ada dibagi dua. Kalau bendanya berupa partikel atau titik yang kecil, momen inersianya itu dirumuskan sebagai mr kuadrat, massa dikali jarak ke sumbu putar benda dikuadratkan. Nah, tapi kalau bendanya itu berupa benda tegar, inersianya macam-macam, tergantung jenis bendanya, seperti yang saya bilang tadi, tergantung bendanya. Misal, kalau bendanya adalah batang silinder dengan poros di pusat. Jadi misal saya punya batang silinder seperti ini, terus saya putarnya di tengah-tengah. Nah, inersianya dia adalah 1/12 ml kuadrat. M itu massa, L itu panjang si batang ini. Kemudian kalau batang silindernya porosnya di ujung, contohnya gimana? Kalau saya punya batang, terus saya putarnya di sini. Nih, saya putar di sini. Berarti inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Oke. Nah, terus apalagi contohnya yang biasa dipakai itu di soal-soal biasanya adalah silinder pejal, di mana inersianya adalah 1/2 mr kuadrat. Massa R itu jari-jari si silindernya. Tahu silinder kan? Kalau nggak tahu silinder itu tabung. Kemudian yang sering lagi keluar adalah silinder tipis berongga. Silinder tipis berongga ini inersianya adalah mr kuadrat. Setelah itu ada lagi bola pejal sama bola berongga. Kalau bola pejal sendiri inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Sedangkan kalau bola berongga inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Oke. Nah, ini beberapa benda tegar yang sering dikeluarkan adalah tadi batang silinder yang porosnya di pusat, porosnya di ujung, silinder pejal, silinder tipis berongga, silinder bola pejal, dan bola berongga. Itu yang sering sekali untuk keluar. Nah, gimana kalau saya punya batang, tapi dia akan diputarnya nggak di tengah, tidak juga di tepi, karena kita tahu kan hanya di tengah 1/12, tak sama di tepi 1/3. Nah, gimana kalau dia tuh diputarnya nggak di keduanya? Nah, kita pakai yang namanya teorema sumbu sejajar. Misal saya punya batang nih, misalkan saja panjangnya adalah 6 meter, kemudian saya putarnya di titik ini, saya putar di sini di titik A,
di mana titik A itu 1 meter dari tepi. Oke, inersianya berapa? Misal masanya batang adalah 1 kilo. Oke, kita nggak tahu nih inersia di titik A ini kan tidak ada rumusnya. Kita pakai teorema sumbu sejajar, IA atau I aksen boleh kalian sebutnya, I pusat ditambah MD kuadrat. Nah, I pusat itu tadi silinder poros di pusat adalah 1/12 ml kuadrat ditambah M. D itu apa? D di sini adalah pergeserannya dari tengah. Jadi kalau misal seharusnya ada di tengah-tengah, di sini porosnya, terus geser ke titik A, gesernya sejauh berapa? Kalau di titik tengah-tengah di sini berarti dari ini 3, ini 1, berarti gesernya adalah 2 meter. Berarti nanti masuk di sini adalah 2 kuadrat. Kita masukin angkanya 1/12, masanya tadi 1, panjangnya 6 kali 6 ditambah M-nya 1 kali 2 kali 2. Berarti bisa kita coret 3 ditambah 4. Berarti sekarang inersianya adalah 7 kg meter persegi. Nah, untuk soal-soal yang lainnya ya kalian tinggal cek saja dia bendanya berupa apa. Nah, saya akan kasih contoh kalau bendanya adalah benda sekumpulan benda titik. Di sini saya akan kasih misal saya punya sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kartesian. Kemudian saya akan kasih di sini partikel-partikel seperti ini. Kemudian saya akan beri masanya di sini adalah 2M. Di sini M, di sini 2M, ini M, 3M, di sini 1M. Kemudian jaraknya adalah kita sebut sebagai A. Terus ini juga A, ini A, ini 2A, ini 2A, ini 2A. Kita misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah inersia, momen inersia ketika sistem ini diputar searah sumbu X. Bagaimana? Oke, ketika saya putar searah sumbu X, berarti yang saya putar sumbu X-nya. Saya putar nih sumbu X-nya. Berarti yang berputar terhadap porosnya siapa saja? Kalau misal bendanya seperti ini, kemudian saya putar pada sumbu X, berarti yang berputar siapa? Benda-benda yang ada di sumbu Y. Berarti ketika saya mencari inersia ketika diputar terhadap sumbu X, saya hanya punya benda, saya kasih nama misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang berputar hanya I5 dan I6 saja. Nah, untuk momen inersia dia bukan vektor tapi besaran skalar, jadi kamu tinggal menjumlahkan saja. I5 berarti M, rumusnya adalah inersia sama dengan mr kuadrat. Nah, langsung kita masukkan I5, masanya adalah M, R-nya adalah 2A dikuadratkan. Jadi R-nya ini adalah jarak antara benda terhadap porosnya. Porosnya kan di sini. Diputarnya di sini. Berarti segini, 2A ditambah I6 berarti yang ini 3M dikali 2A kuadrat. Ingat ya, dikurung biar kalian nggak salah menjumlahkan. Berarti di sini M dikali 4A kuadrat ditambah 3M kali 4A kuadrat. Ini bisa dikali jadi 4MA kuadrat, di sini jadi 12MA kuadrat. Bisa dijumlahkan berarti jadi 16MA kuadrat. Nah, gimana kalau saya putarnya terhadap sumbu Y? Otomatis kalau saya putarnya terhadap sumbu Y, misal bendanya seperti ini. Nah, jadi begini ya. Jadi yang berputar adalah benda-benda yang ada di sumbu X-nya. Berarti inersia di sumbu Y saya punya 1, 2, 3, dan 4. Ada I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Langsung kita masukkan I1 berarti M dikali 2A kuadrat. Ini I2 adalah 2M kali A kuadrat ditambah I3-nya berarti M dikali, hati-hati jaraknya semuanya terhadap porosnya ini, berarti 2A kuadrat ditambah di sini 2M
jaraknya adalah dari sini ke sini, berarti 3A kuadrat. Jangan lupa dikurung ya. Berarti 4MA kuadrat ditambah 2MA kuadrat tambah nih dikali jadi 4MA kuadrat tambah nih 9 18MA kuadrat. Kita jumlahkan berarti jadi 28MA kuadrat. Nah, itu adalah inersia ketika diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, ini contoh dari menghitung momen inersia ketika partikel-partikel diletakkan dalam satu tempat yang sama.